Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arzia Pratiwi. Hari ini saya akan membahas seputar KIP kuliah. Tentunya untuk adik-adik atau teman-teman yang sangat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun politeknik, yang mungkin terhalang dengan keadaan ekonomi, wajib menonton video ini. Tentang KIP kuliah, banyak yang belum memahami apa itu KIP kuliah, bagaimana cara pendaftaran KIP kuliah, siapa saja yang berhak mendapatkan KIP kuliah, apa berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, dan banyak juga yang belum memahami manfaat dari KIP kuliah itu sendiri. Padahal, rugi bukan jika kalian tidak mengetahuinya? Langsung saja saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, apa itu KIP kuliah? KIP kuliah merupakan biaya bantuan pendidikan dari pemerintah kepada siswa-siswi SLTA, SMK, atau sederajat yang berprestasi akademik maupun non-akademik untuk membiayai pendidikan mereka ketika di perkuliahan nanti. Apakah KIP kuliah sama dengan PIP kuliah? Jawabannya, KIP kuliah merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan PIP merupakan singkatan dari Program Indonesia Pintar. Jadi, siswa-siswi ataupun mahasiswa yang ingin mengikuti program Indonesia Pintar, maka harus mempunyai Kartu Indonesia Pintar terlebih dahulu. Jadi, KIP kuliah merupakan syarat mengikuti program Indonesia Pintar. Apakah KIP kuliah sama dengan beasiswa? Jawabannya, tidak. Jika beasiswa lebih ke pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi, sedangkan KIP kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah. Nantinya KIP kuliah akan menjamin keberlangsungan perkuliahan peserta didik dengan memberikan bantuan biaya kuliah. Selain itu, KIP kuliah juga memberikan bantuan biaya hidup semasa kuliah. Lalu, siapa saja yang berhak mendaftar atau berhak menerima KIP kuliah? Tentu bagi mereka yang memiliki prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang berasal dari keluarga kurang mampu, terdaftar di KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, ataupun bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota PKH atau Program Keluarga Harapan. Perlu diingat juga teman-teman bahwa validasi penerima KIP kuliah itu berdasarkan universitas atau politeknik masing-masing. Jadi yang bisa menentukan peserta didik atau mahasiswa berhak menerima KIP kuliah atau tidak, itu berdasarkan keputusan masing-masing universitas atau politeknik tersebut. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat penerima KIP kuliah? Pemerintah pastinya menetapkan keputusan tentang syarat-syarat bagi penerima KIP kuliah. Jadi, universitas atau politeknik tidak hanya asal-asalan menentukan siapa yang berhak menerima KIP kuliah. Syarat yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi syarat yang pertama di sini yaitu bagi siswa-siswi SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun ini atau yang lulus pada 2 tahun sebelumnya. Syarat yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Syarat yang kedua di sini maksudnya bagi mereka yang memiliki potensi di bidang akademik,
Namun, mereka dikategorikan dalam keluarga yang kurang mampu, didukung dengan bukti dokumen yang sah. Dokumen yang sah di sini misalkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau surat keterangan miskin dari dinas sosial. Syarat yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Syarat ketiga ini adalah bagi mereka yang lulus pada tahap seleksi nasional, seperti SNMPTN atau SBMPTN dengan prodi yang terakreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan prodi dengan akreditasi C. Syarat yang keempat, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Syarat yang kelima, dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000. Jadi jangan takut bagi kalian yang belum terdaftar di KKS atau kalian yang dulunya belum memiliki KIP. Syarat yang keenam, penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa ini melakukan registrasi di perguruan tinggi terlebih dahulu, yang menentukan adalah Puslapdik. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan pendaftaran KIP kuliah. Pendaftaran KIP kuliah bisa dilakukan mandiri oleh siswa dengan sistem online melalui laman kipkuliah.kemdikbud.go.id atau bisa juga melalui aplikasi KIP kuliah yang dapat diunduh di Play Store. Yang kedua yaitu saat melakukan pendaftaran siswa mengentri atau memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan email yang aktif. Yang ketiga, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi usahakan ya teman-teman, jangan sampai salah saat memasukkan NIK, NISN, serta NPSN. Yang keempat, setelah proses validasi berhasil, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan PIN ke alamat email yang kalian masukkan tadi. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran atau di sini tahapan memasukkan data. Berkas-berkas yang perlu dimasukkan yaitu foto, surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah tampak depan, foto kamar tidur, foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi atau toilet, foto bersama keluarga, foto pajak bumi dan bangunan, foto pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak berkas-berkas yang lainnya bisa dilihat di web KIP kuliah. Selanjutnya, siswa akan memilih proses seleksi yang diikuti. SNMPTN, SBMPTN, SNMPN,
SBMPN, atau Mandiri. Yang terakhir, bagi penerima KIP kuliah yang dinyatakan lulus seleksi, maka langsung melakukan verifikasi di perguruan tinggi masing-masing. Nah, itu saja bahasan saya seputar KIP kuliah. Jika ada info yang terbaru, saya akan membuat konten lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.